warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini kami bertiga, saya, Tommy dan Sarul, akan menyampaikan analisis mengenai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudis Hadewa terkait perkembangan tax ratio Indonesia pada kuartal 3 tahun 2005 dan bagaimana kebijakan stimulus likuiditas diharapkan dapat memperbaiki kinerja perpajakan pada kuartal 4 2005. Nah, sebelumnya masuk ke analisis, mari kita pahami terlebih dahulu kondisi terkini tax ratio Indonesia hingga kuartal 3 2025. Tax ratio tercatat berada di angka 8,58% yang menurut berbagai laporan merupakan level terendah sejak pandemi COVID-19. Jika kita melihat tren tahunan beberapa tahun terakhir, terlihat pola penurunan yang cukup konsisten. Data-data tax ratio Indonesia tahun 2022 ada 10,9%, tahun 2023 ada 10,15%, dan tahun 2024 ada 9,48%. Kuartal 3 2005 8,88%. Penurunan ini hanya bukan angka statistik, tetapi mencerminkan melemahnya basis penerimaan negara menurut Menteri Keuangan. Penurunan tersebut sangat dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor swasta pada bulan 3 2025. Ketiga, aktivitas ekonomi menurun baik produksi perdagangan, investasi maupun konsumsi hal ini langsung berdampak pada kemampuan negara dalam menarik pajak. Itulah gambaran awal yang menjadi dasar teori untuk memahami lebih jauh hubungan antara perlambatan ekonomi dan turunnya tax ratio. Kita perlu melihat bagaimana mekanisme penerimaan pajak bekerja. Ketika ekonomi melambat, beberapa indikator utama perusahaan ikut mengalami tekanan. Yang pertama ada omset menurun, laba menyusut, produksi berkurang, investasi berkurang, dan kapasitas tenaga kerja tidak bertambah. Dampaknya, beberapa jenis pajak strategis turut melemah, seperti PPN turun karena konsumsi masyarakat melemah, PPh badan menurun karena laba perusahaan merosot, terus ada PPh 21 melambat karena pertumbuhan upah dan tenaga kerja stagnan. Terus ada juga pajak impor melemah karena aktivitas perdagangan global dan domestik turun. Tidak mengherankan jika pada kuartal ketiga 2025 tax ratio hanya mampu mencapai 8,58% padahal di tahun-tahun sebelumnya mampu bertahan di atas 10%. Melihat kondisi tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis. Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah stimulus likuiditas sebesar 200 triliun yang disalurkan ke bank-bank himbara seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan tujuan utama kebijakan ini adalah yang pertama, meningkatkan likuiditas perbankan, mempercepat penyaluran kredit ke masyarakat dan pelaku usaha. Yang ketiga, mendorong aktivitas sektor. Yang keempat, meningkatkan produksi dan perdagangan. Jadi logikanya ketika kredit mengalir ke sektor usaha, perusahaan bisa memperluas produksi, konsumen bisa meningkatkan daya beli, UMKM mendapat modal kerja, dan kegiatan ekonomi kembali menggeliat. Jika roda ekonomi mulai pulih, maka basis pajak juga meningkat dan pada akhirnya tax ratio akan bergerak naik kembali. Oke, terima kasih Tommy. Saya akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah optimis stimulus likuiditas di kuartal 4 2025 akan memberi pengaruh positif terhadap aktivitas ekonomi nasional dan meningkatkan likuiditas dan penyaluran kredit. Perekonomian diharap kembali bergairah sehingga penerimaan pajak tidak terus mengalami pelemahan. Namun kita juga perlu melihat tantangan secara objektifnya, yaitu target tax ratio 2025 dan tantangan realisasinya. Target pada 2025 itu 10,02%.
Terus untuk realisasi kuartal 3 pada 2025 yaitu 8,58%. Nah, kekurangan itu sekitar 1,44 poin persentase. Nah, mengejar selisih sebesar itu dalam waktu hanya beberapa bulan belum tentu hal mudah bagi kondisi global saat ini. Masih penuh ketidakpastian. Walaupun demikian, pemerintah tetap menyampaikan optimismenya bahwa dampak penuh dari stimulus akan terlihat lebih jelas pada akhir tahun 2025 dan akan lebih kuat pada tahun 2026 dengan pulihnya sektor real dan meningkatkan aktivitas perdagangan serta produksi. Maka pemungutan pajak di tahun 2026 diproyeksikan lebih solid. Nah, untuk kesimpulannya, penurunan tax rasio ini 8,58% adalah dampak langsung dari perlambatan ekonomi nasional. Terus stimulus likuiditas 200 triliun menjadi strategi pemerintah untuk memperkuat sektor perbankan, meningkatkan penyaluran kredit, dan juga memulihkan aktivitas ekonomi. Dan selanjutnya ada dan jika kebijakan ini berjalan efektif, maka aktivitas sektor real meningkat, transaksi ekonomi bertambah, dan pemerintahan pajak akan ikut naik kembali. Pemerintah juga optimis tax rasio ini dapat membaik di kuartal 4 2025 dan semakin kuat pada tahun 2026. Nah, demikian analisis dari kami bertiga, dari Tommy, dari Bobby, dan saya Haru. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi fiskal Indonesia pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Ramadan dari kelas 7A Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Tommy, saya dari kelas 7A Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Bobi Kurniawan dari kelas 7 Ekonomi Syariah. Oke, selamat menonton.